hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang PAG yang ada di SD Muslim Cendekia. Kira-kira apa sih tugasnya koordinator itu? Apakah ada syarat khusus naik jilid? Apakah cukup dengan hanya mengaji di sekolah untuk syarat munakosyah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Mr. Zul kedatangan seorang tamu. Jadi beliau adalah koordinator PAG di Muslim Cendekia. Dan beliau juga lulusan dari Pondok Pesantren Nurul Jadid. Siapa lagi kalau bukan? Assalamualaikum Miss Sasa. Waalaikumsalam Mr. Zul. Gimana ini kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mr. Zul? Alhamdulillah senantiasa sehat dan semangat. Sibuk apa ini Miss Sasa? Alhamdulillah sibuk di rumah. Sibuk di rumah. Masih ngajar privat? Tidak. Sudah enggak ya? Sama. Sudah fokus anak, keluarga sama di sekolah. Ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang PAG yang ada di SD Muslim Cendekia. Jadi buat teman-teman, buat wali murid, buat anak-anak semua wajib menyimak sampai habis obrolan ini. Kan begini Miss Sasa, sering itu saya lihat ketika Miss Sasa itu di depannya laptop terus kayak ngerjakan sesuatu. Kira-kira apa sih tugasnya koordinator itu? Oke, untuk tugas koordinator ya yang lebih jelasnya memang mengkoordinir. Secara kan ada kepala sekolah, kemudian untuk lebih memudahkan terkait teknis ada koordinator. Jadi yang menghubungkan komunikasi antara kepala sekolah, antara pihak UMI kepada guru-guru. Tugas koordinator ya mengkoordinir semua tentang teknis detail terkait pengelompokan, jurnal, kemudian tes kenaikan jilid. Jadi intinya hal-hal teknis. Berarti kan selama ini kan kita yang tahunya itu mungkin di kenaikan jilid ya. Jadi seakan-akan kan menjadi pintu utama anak-anak ketika mau naik jilid. Nah, pastikan untuk naik jilid itu kan ada syaratnya atau ada standar yang harus dicapai. Lah itu seperti apa? Apakah ada syarat khusus naik jilid? Sebenarnya kalau syarat khusus bukan ya, tapi setiap tahapan atau setiap jilid ini ada ibaratnya standar yang harus diselesaikan, yang harus benar-benar ibaratnya dilancarkan anak gitu. Kayak semisal di jilid 1 anak-anak harus paham huruf, kemudian harokat fathah, kemudian jilid 2 harus mengerti huruf yang berharokat selain fathah, berlanjut 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi intinya kalau misalkan jilid 1 dia belum paham harokat fathah, tentu tidak bisa untuk bisa memahami di jilid 2. Jadi setiap tahapan itu harus benar-benar lancar, teliti gitu. Dan paham cara bacanya, bukan menghafal. Jadi tidak sekedar hafalan ya. Karena kita kan selama ini ada beberapa wali murid itu yang mungkin tanya, kenapa anaknya ketika di rumah ngajinya lancar, tapi pas di sekolahan kok jadi nggak tes nggak naik jilid beberapa kali. Mungkin itu ya, mungkin standarnya berbeda ya. Ya betul. Jadi Harus intinya paham dan teliti. Dan mungkin ini juga ibaratnya luput dari sorotan mental. Terkadang kan berhadapan dengan gurunya sendiri, kemudian dengan saya yang harus ngetes. Kadang anak itu tiba-tiba grogi, apa ya bahasanya, gemeteran sampai takut sekali. Ya ini kan yang sebenarnya teliti bisa jadi blank atau bagaimana. Jadi memang harus sebelum tes ke koordinator, guru harus menguji anak-anak di depan, ibaratnya begitu. Ini sudah siap atau bagaimana gitu, harus di sounding, diafirmasi, oh kamu harus bisa, kamu harus siap kayak gitu. Tentunya orang tua di rumah juga harus sepenuhnya mendukung. Karena memang tiap anak kan tidak sama dalam hal mental, percaya dirinya yang utama ya. Oke. Nah Miss Sasa, ini pertanyaan penting. Kira-kira anak itu apakah cukup dengan hanya mengaji di sekolah, ataukah dia harus ada tambahan mengaji lain, mungkin di TPQ, mungkin privat dan lain sebagainya? Kira-kira gimana itu? Sebenarnya kalau hanya mengandalkan mengaji di sekolah itu sulit, karena kan dia mengaji ketika di sekolah saja, mengandalkan waktu di sekolah yang hanya 1 jam dan itu pun dibagi sama murid yang lain gitu. Jadi harus tetap ada mengaji tambahan, boleh ke TPQ, boleh didampingi orang tua atau privat. Intinya untuk menunjang. Jadi di sekolah belajar, di rumah juga belajar. Apa yang dipelajari di sekolah
di rumah di murojaah, dipelajari kembali biar semakin lancar. Lebih lancar. Betul, kan butuh kebiasaan. Al-Quran itu butuh dibiasakan baca setiap hari gitu biar terampil. Jadi memang harus ada tambahan supaya tambah lancar gitu ya. Nah, betul. Karena kan semakin terus dilatih kan semakin bagus. Oke. Dan alhamdulillah sekolah kita ini kan sudah 2 kali munakosyah. Jadi munakosyah ini kan ibaratnya seperti ujian ya. Nah, untuk syarat munakosyah, nah ini buat wali murid, buat adik-adik, teman-teman, anak-anak semua yang belum munakosyah, mungkin bisa dijelaskan syaratnya. Untuk syarat utamanya adalah lancar, terampil, dan tartil dalam membaca Al-Quran. Nah, itu bisa terbukti setelah selesai membaca 30 juz. Jadi akan ketahuan, oh ini anak termasuk lancar, oh ini bisa tapi ternyata masih terputus-putus membacanya atau mengulang-ulang. Jadi akhirnya ketahuannya dari kualitas bacaannya gitu. Jadi memang penting ya, nomor 1 baca Qurannya harus tuntas, baik, lancar itu ya, baru bisa ikut munakosyah. Nah itu buat anak-anak yang mau munakosyah diperhatikan ya. Jadi di rumah harus dikerjakan PR tadarus ada tuh? Ada. Kalau sudah selesai juz 1 ada buku jejak prestasi. Nah di situ harus dikerjakan biar membiasakan baca Al-Quran dengan baik. Dan orang tua wajib mendampingi ya toh. Dan menandatangani. Itu penting karena tanda tangan ibaratnya kan tanda kalau sudah ini sudah benar-benar baca atau belum. Ya, karena ada beberapa anak itu nggak ngaji tapi ditandatangani. Loh, beda lagi ya. Ada seperti itu kadang ada anak itu. Oke, mantap. Jadi itu syarat untuk munakosyah. Tadi jangan lupa bacaan Qur'annya harus lancar. Nomor 1 itu ya. Dan sudah selesai juz 1 sampai 30 ya. Oke, itu syaratnya. Oke, misalnya kita kan angkatan pertama guru PAG dan jenengan sudah hampir 3 tahun menjadi koordinator. Kesan-kesannya apa ini kira-kira yang paling berkesan di Yang paling berkesan ya selama berjuang di sini? Mungkin di tantangannya ya, soalnya kan peralihan dari pandemi ke normal itu kan Umi sendiri punya target kelas 3 harus sudah jilid Al-Quran, harus begini. Sementara untuk mengejar target itu kan otomatis waduh bagaimana ini ya, harus memutar strategi, memutar formula. Kemudian guru-guru juga alhamdulillah saling mendukung gitu. Intinya yang paling berkesan adalah kompaknya guru-guru PAK ya. Kemudian cara ibaratnya kalau misalkan ada anak-anak yang kurang langsung ketahuan, soalnya kan guru-guru itu sangat detail memperhatikan anak-anak, jadi insya Allah nggak ada yang luput. Insya Allah. Jadi kasih sayangnya guru itu kayak orang tua ketika di rumah ya. Guru kan orang tua. Tiap hari kita merapatkan, mungkin ada anak yang kurang ini, anak yang seperti ini tiap hari. Jadi akhirnya kadang kan saya pribadi kalau semisal ada guru PAK yang tidak masuk kan harus menggantikan. Meskipun saya tidak setiap hari ngajar, saya jadi tahu karakter anak ini bagaimana karena dari laporan setiap hari. Laporannya, jadi sangat membantu ya, terutama di disposisi harian sangat membantu. Oke, misalnya yang terakhir, sekarang pesannya untuk anak-anak, untuk wali murid yang semuanya yang belum munakosyah maupun yang sudah munakosyah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Oke. Pesan dari Misasa untuk anak-anak terutama ya, jangan bosan untuk mengaji. Misasa bukan bilang jangan malas, kalau malas sudah pasti, tapi untuk melawan bosan itu loh, meskipun sepintar apapun anak, tapi kalau bosan ya sudah nggak akan selesai gitu. Jadi jangan bosan untuk mengaji, jangan bosan untuk belajar. Intinya Al-Quran itu nggak butuh sistem kebut semalam, tapi hanya baca aja setiap hari, sisihkan waktu 10 menit setelah sholat maghrib, insya Allah akan terbiasa. Sama seperti kalau saya tuh sering sekali mengumpamakan ke anak-anak ketika tes, kalau kita belajar mengendarai sepeda roda 2, kita kan nggak semata-mata langsung lancar. Nah di awal-awal kita coba dulu, keimbang, jatuh, coba lagi, masih
tertatih-tatih, besok belajar lagi, oh semakin lancar, besok belajar lagi sampai lancar. Sama Al-Quran juga begitu, harus dibaca setiap hari biar lancar, biar terampil, biar teliti, tahu oh ini ada batu berarti aku jangan lewatin ini ada lubang, aku jangan sampai jatuh. Sama, jadi harus diperhatikan, oh ini panjang, ini pendek, ini dengung, ini tidak, seperti itu. Memang prosesnya itu nggak bisa instan, harus bertahun-tahun kita belajar. Kita dulu kan juga mungkin kelas berapa ya, kelas 3, kelas 4 baru bisa lancar ya, tapi itu pun belum maksimal. SMP sekarang kan hebat-hebat, masih kelas 1 bahkan sudah ada yang jilid 6, sudah mau Al-Quran. Karena adanya metode tadi ya, dulu zaman saya nggak ada metode, ngajinya ya seperti itu. Tapi untungnya mungkin kita diarahkan ke situ, jadi alhamdulillah. Mungkin itu sahabat teman-teman semuanya, sahabat channel Mr. Zul, apa yang sudah dibagikan Miss Sasa hari ini semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Yang penting harus terus semangat dalam mengaji, dalam belajar Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang sebagai syafaat bagi pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Terima kasih Miss Sasa atas waktunya. Terima kasih kembali Mr. Zul. Insyaallah sampai ketemu di pertemuan yang lain di channel Mr. Zul yang lain dalam bahasan yang lain. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.